Selamat pagi dan semangat pagi semuanya anak-anak. Pagi-pagi harus ini positif, responnya positif dong. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, semangat anak-anak, wajib ya menjawab salam. Apalagi Bu Yuli langsung di Gmeet menjawab salam, yang jawab cuma 1 dan 2. Itu sombong namanya, ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, kayak gitu ya. Semangat pagi-pagi, Bapak Ibu gurunya ngasih salam. Harusnya kalian duluan yang ngasih salam seperti itu. Nah, selamat pagi Bu, selamat datang. Kita belajar lagi seperti itu. Semangat hari-hari terakhir kok, kasih kesan yang bagus kayak gitu. Dan untuk yang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ya, salam itu untuk melihat kesiapan kalian, respon positif kalian. Jadi kalau kalian ada respon positif, ini ya kita semangat, semuanya semangat. Kalau males-males menjawab, semuanya jadi males deh, kayak gitu ya. Oke, anak-anak, kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Mudah-mudahan berjalan lancar dan menyenangkan. Oke, silahkan Ketua Kelas pimpin berdoa. Sudah masuk ketua kelasnya? Ini mana? Belum ada, Dean aja langsung ke wakilnya. Baik Bu, sebelum kita belajar pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, ini masih ada satu yang belum ya, yang belum bergabung. Berarti ya mudah-mudahan kita tunggu semuanya hari ini sehat, lancar ya, komunikatif sama ibu ya. Kalau belajar itu harus komunikatif, ada timbal balik kayak gitu. Kalau nggak menyenangkan bilang, ibu ini begini, usul seperti itu. Jadi itu pribadi yang bagus kayak gitu, positif. Baik anak-anak, untuk hari ini kita cek aja satu anak yang belum hadir siapa, nggak perlu ibu lihatin atau buka kamera satu-satu, nggak perlu. Kalau memang hanya satu anak saja, berarti ibu cek aja siapa nih yang belum masuk nih ya. Jadi ya, oke, siapa nih yang belum masuk? Atila, Atila ada masalah kah? Belum masuk? Pak izin, coba ibu lihat izinnya apa masih ada nih. Ada info tentang Atila. Oke. Absen kelas enggak ada ya di sini, enggak ada izin. Mudah-mudahan cepat bergabung, ini tinggal Atila saja. Anak-anak, ya ini minggu keberapa ini ya? Minggu ini, minggu depan ini, minggu depannya lagi kalian sudah menghadapi ujian akhir sekolah. Harapan Ibu kalian benar-benar mempersiapkan. Kemarin sudah Ibu ingatkan kalau nanti kalian offline plus paper test. Jadi benar-benar disiapkan. Nih yang ini apa namanya, biasanya molor-molor waktu atau bersantai ya, karena ini di rumah saja mengerjakannya. Ibu sangat berharap ini mulai sudah ini ya, karena langsung UAS, langsung paper test, langsung offline. Jadi Ibu sangat berharap kalian benar-benar ini mempersiapkan diri, mental diri, ya kan, kesehatan, seperti itu. Oke, langsung saja kita akan lanjutin. Hari ini kita akan bahas-bahas kelanjutannya yang kemarin, plus, oke, silahkan, apa itu? Oh, ada kucing gelap. Silakan dan karena itu mengganggu ini konsentrasi belajar, silakan diselesaikan dulu. Anak-anak setelah nanti selesai
kita tanya jawab ya, tanya jawab sekitar apa yang ini. Hanya Ibu sangat berpesan ini terutama di Ramadan ini target-target kalian silahkan sambil diiniin jadi dapat dua-duanya, dapat ini apa namanya urusan dunianya ya juga urusan akhiratnya tambah ibadah semua pun ya semuanya yang Kristen, yang Muslim, yang Katolik semakin rajin ibadahnya. Nanti juga ada kalian berbagi bersama ya. Ya mumpung ini sudah tradisi kita anak Fidatra kalau mau ujian supaya diberi kemudahan maka kita berbagi ya. Ini apalagi berbaginya pas Ramadan ya semakin bagus juga ini silahkan dari sisi manapun ya berbagi nanti ada yang mengelola sendiri terus dari sisi apa tuh namanya nah ini Atila baru masuk aman Atila aman Bu tak pikir kenapa lihat di absensinya nggak ada itu yang izinnya semangat ya berdoa sendiri tadi teman-temannya sudah berdoa oke sambil Ibu tadi menunggu ya oke anak-anak kita langsung aja sambil disiapin nanti yang mau kita bahas-bahas apa nanti ya kita langsung ke presentasi aja oke baik kemarin sudah sampai nomor untuk kelas kita 30 berapa anak-anak? 4. Sudah ya kemarin. Nomor berapa ini? Ini sudah kan yang perlu-perlu saja karena ditampil kan sudah dibahas-bahas juga. Ini sudah ya anak-anak ya? Ini aman ya? Nanti masih keluar yang seperti ini. Kalian bersiap kalau enggak luas juring panjang busur. Aman aja? Mana-mana yang harus Ibu perkuat? Silahkan aktif karena Ibu nggak tahu kalau kalian diem aja Ibunya nggak tahu kalian yang mau ditanyakan yang mana atau sudah mengerti semua yang perlu diingetin Ibu yang mana coba yang mana 2930 amankah kemarin sampai nomor berapa itu lalu untuk ini kemarin sudah juga kan 28 sudah dibahas Ibu ini ya, sudah ya ini sudah 29 ini Pitagoras ini sebenarnya triple aja ya anak-anak tapi kalikan 10 jadi 39 15 36 seperti itu 30 aman ya nih jaga-jaga seperti ini bisa luas juring bisa panjang busur bisa pakai perbandingan juga nah sinyalnya seperti itu oke ada yang diingetin nomor 30 aman untuk lingkaran bagaimana aman ya oke Ibu rasa 31 32 kemarin sudah dibahas ditampel aman kalian yang bisa setel mana yang perlu dan ukurannya jangan temen dirinya sendiri kalau merasa dirinya saya kurang paham Ibu ini Ibu akan bahas Insya Allah seperti itu gimana yang mana nih 31 32 aman halo enggak ada suara 33 kemarin yang ditanyakan Dean sudah paham atau kita bahas bahas oke baiklah siap-siap juga. Ini adalah nomor 32 ini sudah pernah keluar ya. Sudah pernah dibahas Ibu untuk mengingatkan saja anak-anak banyak variasi soal yang berhubungan dengan ini. Nah, sekarang variasi soal itu model yang kayak apa aja. Sekarang perhatikan sini. Kalau untuk yang model nomor 33 ini, nah kita lihat. Nah,
Untuk nomor yang ini, yang diketahui adalah ukuran foto. Jadi kita ini sebuah foto berukuran, jadi fotonya yang berukurannya nih. Nih fotonya berukuran, diingat-ingat ya, Ibu mulai dari awal, tapi nanti kalian langsung rumusnya, Ibu nggak kasihin, supaya nanti kalau diganti-ganti angka kalian masih tetap. Tinggi itu maksudnya panjangnya ini anak-anak. Tinggi itu 30 ya, ininya 20, semuanya sentimeter. Ditempelin di karton yang sebangun. Nah, kartonnya mana? Sebangunnya ini. Nah, misalkan kayak gini. Nih, kalian harus ingat-ingat nanti langsung ke rumusnya aja. Nah, ini yang ditanya berapa sih sisa karton di bagian bawah foto ini, X ini, dari atas ini sampai sini. Nah, kadang yang diketahui kartonnya, anak-anak kartonnya. Jadi kalian harus bisa membayangkan. Sebenarnya nggak ada masalah mau yang diketahui ini, fotonya ini, ukuran foto atau ukuran karton itu nggak ada masalah. Rumusnya cuma satu. Tapi diingat dulu yang diketahui tinggal satu, ini 2, jaraknya dari sini. Atas ini juga jaraknya 2, bawah ini jarak apa yang kanan itu juga 2. Rumusnya cuma satu, apa? L aksen. Aksen itu yang kecil atau foto per L sama dengan P aksen per P. Cuma ini aja. Mau diketahui yang atas kah atau yang bawah, tidak ada masalah. Biasanya yang diketahui kartonnya. Sekarang yang diketahui adalah yang fotonya, tidak masalah, tinggal masukin aja. Jadi harus sepakati, ukuran foto itu berarti kalau PP aksen, maksudnya yang kecil. Nah, ini adalah L aksen. Nah, ukuran yang sesungguhnya gimana L-nya? L itu dari ujung kiri sampai kanan, berapa itu panjangnya? Dari sini sampai sini berapa panjangnya? Berapa? Ini ada 20, tambah 2, tambah 2 berarti? 24. 24, betul sekali. Oke, untuk yang panjang, ini ingat anak-anak, panjang itu dari atas sampai bawah. Sampai sini 2. Sampai sini namanya P aksen tadi 30, yaitu 30. Sampai sini nggak tahu, jadi posisi X itu di sini. Sehingga kalian nanti kalau ada soal seperti itu langsung X itu sama dengan P, ya panjangnya ini dikurangi P aksen, dikurangi yang sisanya tadi 2. Nah masalahnya nih, salah satunya nggak ada, P-nya kan belum tahu, kayak gitu. Nah caranya bagaimana? Dilihat anak-anak, dilihat ini. Kita cari P dulu dengan cara memasukkan ini L aksen. L aksennya adalah ini aksen yang kecil ini berarti 20 per L yang beneran, yang karton 24 sama dengan P aksen berarti 30 per P. Ya udah, itu aja. Kali silang. Berarti P-nya bisa dicari sama dengan 24 kali 30 dibagi 20. Coret, 12. 12 kali 3 sama dengan berapa? 36. Langsung masukkan sini. Berarti 36 dikurangi 30 berarti 6. 6 dikurangi 2 berarti sama dengan nih 4 cm. Silahkan. Ini silahkan disetel-setel. Jadi kesimpulannya, rumusnya nanti kan nggak usah gambar, nggak masalah. Ibu hanya nunjukin aja. Kalian ingetnya cuma ini aja, ya sudah, ini aja. Nah, diingat-ingat. Mau yang diketahui yang bawah kah, yang atas kah, yang jelas salah satu mesti nggak ada, kayak gitu. Rumusnya untuk mencari X ini. P seluruhnya itu terdiri dari X, P aksen sama yang ini sisanya itu tadi. Nah, bisa disetel. Apakah yang ditanyakan selalu lebar? Kadang yang ditanya adalah luas. Nah, kalau luas semakin mudah. Luas ada anak-anak suka luasnya yang besar ya, karton dikurangi luas foto. Ada yang bilang ya, dikurangi ini ya. Ini nggak masuk kalau yang ditanya yang bawah aja. Boleh ini 24 kali X. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibolak-balik. Paham? Bagaimana? Sudah paham?
Lanjutkah anak-anak? Apa masih dipahami? Suara ibu coba cek apakah suara ibu tersendat-sendat ya anak-anak? Internetnya nggak lancar kah? Halo? Lancar ya, oke. Aman, Bu. Oke, aman. Baik, apakah dilanjut? Silahkan kalian screenshot sendiri. Atau perlu dikirim ke ibu? Dikirim? Tidak perlu. Sudah paham ya? Kalau kalian perlu dikirim, langsung bilang, Bu, dikirim aja kayak gitu. Jadi kalian menghemat waktu. Bisa banyak yang kalian tanyakan nanti. Aman? Oke, baiklah Ibu lanjut. Berarti nggak Ibu kirim ya, udah ngerti ya. Oke, untuk nomor 34 aman? Anak-anak model seperti ini membuat akar yang diketahui akar baru, maka bentuk persamaan barunya gimana atau pernah kan itu juga keluar. Insya Allah seperti itu. Diingat-ingat itu. Kalau 2x1 x2-nya gimana? Itu kan pernah diajarin Ibu kan? Nah, pernah ulangan atau latihan itu juga. Nah, itu keluar anak-anak. Dibuka-buka lagi. 34 bagaimana? Bahas, Bu. Bahas ya. Oke. Untuk khusus nomor 34, anak-anak yang ditanya adalah P. P itu kok ada dua nilai, kemungkinan positif atau negatif. Sekarang kalian lihat di sini. Diketahui akar persamaannya adalah E kuadrat plus PX plus 12, maka X1, X2 itu akarnya. Jika X1 nilainya adalah 3 kali X2, nah ini X1 itu lebih besar 3 kalinya dari ini, maka nilai P adalah, anak-anak untuk menentukan nilai ini, Ibu masih ingatkan ini? Kalau dikali sama dengan AC, kan begitu kan? Nah, ya kalau dikali AC, yaitu 12, ini pakai penalaran ya. Nih 12. Kalau dijumlahin adalah P, ya kan gitu kan? Nah, tapi ingat, P-nya nanti, ini kalau pakai logika, selisihnya 3. Jadi satunya X1, satunya 3 kalinya. Nah, berarti angka berapa itu? Kalau di logika. Berapa sama berapa? Dikalikan adalah 12, dijumlahin P, tapi syaratnya P-nya adalah 3 kalinya, salah satunya 3 kalinya akar satunya. Berarti berapa sama berapa? Halo? Kalian kan bisa ini berapa-berapa. Kalau 3 sama 4 kan enggak mungkin kan? Satunya apa? 2 kali 6. Kan gitu kan? 2 kali 6 sudah kelihatan ini, ya kan? Nah, ini kan 3 kalinya. X1 sama dengan 3 kalinya ini, X2. Seperti itu. Nah, berarti sudah. Berarti nilai P-nya sama dengan berapa nih? Langsung dijumlahin. 8 atau plus 8. Kenapa begitu? Halo? Yang dikalikan 12 itu enggak hanya 2 sama 6 aja, anak-anak. Jadi min 2 sama min 6. Juga kalau diiniin berapa? Dikalikan kan 12 juga. Jadi kemungkinannya kalau enggak sininya 8, ya ininya negatif 8. Ini dipakai logika juga bisa kayak gitu. Oke ya. Baik. Anak-anak, kalau kalian nggak komen, Ibu lanjut aja. Baiklah, Ibu aja sendiri. Ya. Itu yang negatif 2, itu dapat angka negatif 2 dari mana, Bu? Ini yang dikalikan 12 itu kan angkanya ini. Sebenarnya plus minus dari 2 sama 6 kan? 2 sama 6. 2 kali 6 kan 12. Tapi P-nya kan tidak ditentukan, suruh mencari. Jadi kemungkinannya ada 2 macam. Apa? 2 sama 6 dikalikan 12, sama min 2 sama min 6 itu juga 12. Jadi positif semua atau negatif semua, seperti itu. Menghasilkan sama-sama karena kuncinya ada di sini anak-anak. Kecuali P-nya sudah ada, harus disetel.
Kalau nggak salah satu plus, nah yakin kayak gitu. Ini ada dua kemungkinan, plus semuanya atau min semuanya, seperti itu. Jadi negatif 2 itu asalnya angka yang faktornya dari 12, yang kalau dikalikan 12 itu satunya negatif, maka satunya juga negatif, seperti itu. Oke? Itu yang dipakai 2 sama 6 kan, Bu? Iya, 2 sama gimana maksud? Itu kan faktor 12 tuh yang dipakai yang 2 kali 6. 2 kali 6 kan 12. Kan enggak ada tanda di sini P-nya harus positif atau negatif. Enggak harus. Ini betul 2 kali 6 12 memenuhi, ini yang memenuhi di sini. Kenapa? Yang diketahui ini 1, ini 12. Ini. Nah, jadi P-nya bisa disetel, bisa negatif 8, bisa positif 8. Asalkan ini apa? Kalau dikalikan adalah 12, seperti itu. Oke? Itu yang dipakai itu 3 faktor 12 yang 3 sama 4 itu enggak dipakai. Itu kenapa, Bu? Kenapa enggak dipakai? Karena ini enggak memenuhi ini kan? Enggak memenuhi ini kan? Kan syaratnya ini kan? Nah, besarnya 3 kalinya. Kenapa 3? Nah, tadi paham ya anak-anak? Ini jadi tadi syaratnya ini harus diingat, syaratnya sama ininya. Jadi ini kuncinya di 12 sama syaratnya juga harus diperhatikan seperti ini. Oke. Baik, lanjut. Oke ya. Oke. Nomor 35 anak-anak. Ibu tanya dulu, ini sudah paham banget? Ini sudah paham banget belum? Halo? Kurang sih, Bu. Oke, baiklah. Anak-anak terus terang ya. Nomor 35 ini nanti, model seperti ini ada nanti. Ibu terus terang. Karena paper test ya. Karena Ibu ini sinyal-sinyalnya itu Ibu ini kasih tahu ya. Ini ada kemungkinan luas permukaan bandul atau volume bandul ini. Bandulnya terdiri dari gabungan kerucut sama setengah bola. Ini untuk beberapa anak, terutama angkanya yang besar itu ada yang ini apa namanya enggak telaten. Padahal di situ ada triple. Nah, manfaatkan triple-triplenya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang soal yang ada aja ini 35. Nanti kita kembangkan ya. Kemungkinan pertanyaan, kemungkinan yang ditanya apa aja, kita mulai dari sini. Ada bandul yang terdiri dari gabungan kerucut dan setengah bola. Panjang bandul itu dari sini anak-anak sampai sini, bukan panjang kerucut ya, dari sini sampai sini adalah 17. Nah, ini 17. Nah, untuk diameternya setengah bola, diameter ini adalah 10. Berarti dari sini sampai sini jari-jarinya berapa anak-anak? Jari-jarinya berapa? Berapa? 5. Berarti dari sini sampai sini, nah dari sini sampai sini, berarti panjangnya adalah berapa? 5. Oke, 5 cm. Dari sini sampai sini berarti berapa? 17 dikurangi 5, 12. Udah, ini triple kan? Ini mau apa yang ditanyakan? Nah, luas permukaan biasanya ya, anak-anak, biasanya. Kalau yang ditanyakan luas permukaannya, maka ininya S-nya itu nggak diketahui, harus nyari dulu. Dan kalau yang ditanyakan itu volume, biasanya tingginya nggak diketahui, nyari sendiri, kayak gitu. Nyari dulu baru dihitung. Baik, karena ini tadi luas, kalian harus tahu luas bandul. Ini tadi sudah tahu, ininya berarti berapa sisi miringnya, S-nya berapa ini? Nah, selimut kerucut. Berapa? 12, 5, pasangannya? Pasangannya 13. Oke. Langsung kita ini, luas bandul itu sama dengan luas selimut kerucut, Ibu bilang ini aja, ditambah luas setengah
bola. Nah, ini kalau kalian langsung isikan apa-apa, ini untuk belajar aja. Selimut kerucut berarti rumusnya adalah, halo, halo, selimut kerucut rumusnya RS. RS, oke. Ditambah setengah kali luas bola, apa? Ayo, mau ujian. 4 pi R kuadrat. Anak-anak, ada beberapa yang suka langsung masukkan hitung, tapi memang perlu waktu yang agak lama. Ada yang efektif lah, maunya yang lebih efektif, jadi apa yang sama itu nggak ditulis dulu. Nah, ini disederhanakan dulu, gini, ini jadinya 2. Di sini ada pi, di sini ada R. Jadi boleh dikerjain belakangan. Atau paling tidak, pi-nya itu kerjainnya nanti. Karena yang bikin lama ini kan pi-nya pakai 3,14 ya. Pi-nya itu yang bikin lama ngerjain. Jadi kalian boleh meringkas, ini teknik menghitung juga ini. Teknik mengantisipasi waktu yang nggak cukup itu juga. Pi ini yang bikin lama. Jadi kalian boleh R kali S dulu. Kita masukkan dulu. Pi-nya biar aja tetap pi. R-nya 5. Nah, ini R-nya 5, S-nya adalah 13 pi. Nah, ditambah, nah 2 kali, nah pi-nya disuruh. Nah, R kuadrat berarti 5 kuadrat. Langsung kayak gini. 5 kali 13 berapa? 65. 65 pi. Boleh begini. Nah, kalian ini. Terus ini 25 kali 2 50. 50 pi. Oke, langsung dijumlahin. Berapa ini sama ini? 100? 115 pi. Oke, langsung pi-nya hitungnya belakangan. Boleh anak-anak. Jadi 115 baru kali 3,14. Nah, sudah kelihatan itu. Kalian hitung. Hasilnya adalah 361,1. Kayak gitu. Pahami dulu. Jadi Ibu saya sukanya, kecuali kalau jari-jarinya 7, 21, boleh langsung ya, boleh langsung karena itu enggak membuat lama ngitungnya. Ya. Jadi untuk mengantisipasi pi-nya itu 3,14, kalian boleh terakhir. Toh terkadang pilihan ganda itu pi-nya enggak dihitung. Kalian sudah lama capek-capek ini ternyata dilihat, oh semuanya dalam bentuk pi. Jadi setelah baca soal, ngerti maksudnya, dilihat pilihan gandanya dulu. Maunya apa? Terutama persamaan garis. Maunya apa? Bentuknya apa? Oh, arahnya ke situ. Nah, kayak gitu. Untuk yang model pertanyaan yang ini, 35 ini sudah paham? Paham. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanya volume, anak-anak? Coba kita akan menghitung volume sekalian untuk bangun ini. Nah, kalian dua-duanya harus bisa. Karena harus lancar dan bisa ya. Ini volumenya tentu saja sama. Berarti volume bandul, Ibu tulis saja, volume bandul sama dengan volume kerucut utuh ditambah volume setengah bola. Oke, kita terjemahkan. Volume kerucut bagaimana? Sepertiga PR. 3 PR. 3 PR. Sepertiga PR. Ayo, satu aja. Kerucut PR, masuk 5. PR kuadrat T. Ah, ya. Kalian jangan ragu. Luas sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya lingkaran PR kuadrat. Tingginya ya T. Kayak gitu. Ditambah, oke. Setengah bola. Setengah kali volume bola apa? Volume bola? 4/3 pi R pangkat 3. Jadi boleh Ibu tulis begini, PR kali R. Apa maksudnya? Nah, nanti kita lihat. Boleh PR pangkat 3 Ibu tulis kayak gini. Kenapa? Menyesuaikan ini loh. Menyesuaikan ini. Ini untuk apa sih? Menghemat waktu. Kayaknya sudah bukan saatnya harus ngerjain sampai titik benar kayak gitu. Betul, itu memang kita kejar. Tapi juga gimana mengerjakan secara efektif,
waktunya terbatas. Kan matik banyak hitungannya, jadi terbatas ini langsung ya, kita ini 2. Ini boleh kalian simpen dulu anak-anak, ini boleh. Taruh di belakang sendiri kalau mau hemat waktu. Nah ini R tadi ya. Nah jadi gimana? Kalian cuma mengerjakan sepertiga dari T, nah ditambah, ini ditambah 2/3 dari R, ya kan? Nah, terus nanti jadi yang kalian ini pi R kuadrat. Nah, luas lingkaran berjari-jari 5 ya harus tahu, ya kayak gitu. Nah, jadi yang kalian kerjakan ini efektif anak-anak, ya. Daripada kalian hitung satu-satu lama. Nah, boleh. Ibu kayak yang dijelasin Bu Yuli kurang paham nanti dilatih, ya, dilatih karena ini menghabiskan waktu nanti. Ya. Nah, langsung sepertiga masukkan. T-nya berapa tadi? 12 ditambah 2/3 dari R. R-nya berapa? 5. Oke, nanti hasilnya dijumlahin baru menghitung anak-anak. 3,14 kali 5 kali 5 langsung aja kali 25. Nah, hasilnya ini coret dapat 4. 4 ditambah nih 4 ditambah ini ya sudah langsung berapa itu? 10/3. Nah, mau pakai desimal atau ini terserah ya. Kali 3,14 kali 25. Awak coba buktikan berapa itu hasilnya. Harus ini perhitungannya harus tahu trik-triknya. Yang pi-nya berapa itu? 3,14 kali 25. Ini kan sudah hafal ini, ya kan? 78,5. Ini kan hafal kan? Ini kan istimewa 5, 10, 7, 21, 14 itu kan istimewa. Nah, dikalikan 4 ditambah 10 ini dibagi 3 berarti berapa? 3,333 kayak gitu kan? Nah, berarti 4 ditambah 3,333 kayak gitu berapa? 7, bilang aja 7,3. 3333 kayak gitu kan yang paling mendekati. Kali 78,5. Berapa itu? Hasilnya berapa? 573. Bagus sekali, ya. 573,05. Nah, kadang ditulis begini. Kalau seandainya dibilang ganda ditulis 573 juga betul, nggak apa-apa kayak gitu. Diingat-ingat ya anak-anak. Jadi kalian bisa buktikan nanti di rumah. Coba kalau aku cari manual bagaimana ya? Kalau aku cari yang tak ringkes begini bagaimana? Nanti dilancarin, angkanya diganti. Nah, latihan dilantuk, terutama untuk yang bangun ini dilancarin ya anak-anak. Ini Ibu kirim aja lewat salah satu temanmu. Oke. Bu Yuli, Ya. itu kan PR kuadratnya ada 2, tapi kalau sudah dibentuk gitu jadi ngitungnya 1 aja kah? Iya, karena ini anak-anak coba diingat ya. Coba diingat, Ibu tulis ini ya. Sifat seperti ini. AX plus BX kan sama dengan A ditambah B kali X. Nah, itu. Ini. Jadi X-nya ditaruh. Jadi kan karena X-nya yang itu koma-koma nggak ribet. Nah, kalian sisihkan aja dulu. Ya, A tambah B. Ini dimanfaatkan sifat-sifat komutatif perkalian. Nah, ini. Ada lagi? Di screenshot atau dikirim ini? Kirim aja, Bu. Oh, kirim. Oke. Oke. Bentar. Baik. Oh. Bentar.
Oh, belumnya, nggak punya Bu Yuli ini karena. Oke. Sambil kalian ini ya, anak-anak cari apa? Tar. Ini belum Bu Yuli setel, belum buka ini punya. Ini agak lambat ya anak-anak, komputernya Bu Yuli nggak jelek kayak gitu. Bentar ya. Ini muter terus. Sambil kalian persiapkan apa yang akan ditanyakan, apa tentang persamaan garis, tentang aljabar, tentang bagaimana. Nanti kita tuntaskan dulu ini. Ini muter-muter atau nanti ya. Ini sambil biar ini masih muter-muter biar dapatnya banyak. Nanti Ibu kirim. Oke, langsung aja ini. Oke. Baik. Oke, anak-anak, bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Aman? Amankah? Aman, Bu. Oke, aman ya. Oke, selanjutnya tentang seperti ini, apakah perlu? Ini volume tempat pensil. Sekarang sudah mulai gabungan-gabungan ya anak-anak yang muncul. Jadi roket membeli tempat pensil berbentuk roket yang terdiri dari tabung sama kerucut. Tinggi tempat pensil ini 21 dan tinggi bagian kerucutnya 14. Jika luas alas tempat pensil tersebut, nah alasnya yang pi r kuadratnya itu adalah ada seperti itu, maka volume tempat pensil tersebut apakah perlu dibahas? Oke. Ini kok ya belum ya, ini mau bahas ya. Oke. Bentar ya. Bentar, ini nanti kehapus. Kok lama ya anak-anak ini ibunya sebentar. Aku juga heran ya kenapa ini ya. Atau kalau nanti ini kalian screenshot sebelum hilang. Ini aja screenshot sebelum hilang. Ini kok enggak ini. Udah di screenshot aja anak-anak. Screenshot aja. Ya, tapi enggak penuh ya kalau screenshot coba. Nih, 2 kali aja screenshotnya yang atas dulu. Ini ngecilinnya gimana nih ya? Ibunya enggak ini. Nah, nih screenshot dulu yang atas, baru Ibu turunkan. Screenshot dulu. Karena Ibu kendala ini, tadi Ibu enggak buka WA dari awal. Nih, sudah ya. Terus ke bawah. Nanti untuk belajar di rumah. Udah, screenshot lagi, soalnya kan di atas tadi. Oke, aman ya? Udah, baik. Ibu akan bahaskan untuk yang nomor selanjutnya. Oke. Baik, kita nomor 36 akan kita bahas. Nah, ini untuk bangun ini anak-anak gabungan, Ibu sangat berharap kalian itu bisa sketsa yang kecil aja ya, sketsa yang sederhana aja. Membeli tempat pensil berbentuk roket yang terdiri dari tabung ya, seperti ini tabung. Nah, kayak gini aja boleh kan? Nah, gini satunya tabung, satunya kerucut. Nah, nih bilang aja seperti ini. Nah, tinggi tempat pensil tersebut, nah tingginya dari sini sampai sini, itu adalah 21. Nah, terus tinggi bagian kerucutnya dari sini sampai sini adalah 14. Ini 14. Terus, berarti tingginya ini tabung berapa anak-anak? 21 dikurangi 14. 7. Ya, ini 7. Sampai sini 7, oke. Terus ininya sudah dikasih tahu, hasilnya adalah 792/7 untuk luas alasnya. Nah, sekarang yang diperlukan apa? Nah, yang diperlukan volume tempat pensil tersebut. Ada 2 sama seperti tadi.
volumenya, ini volume bangun ini sama dengan, kan begitu aja kan? Nah, berarti volume tabung, ini volume tabung, ditambah volume kerucut. Ya sudah, masukin aja anak-anak. Ya, kalian manfaatin, jangan terjebak nyari R ya. Nggak usah, walaupun bisa. Ya, nyari R kan ada Pi-nya bisa dicari. Pi R kuadrat, nah, sehingga nggak usah. Ini kan rumusnya apa? Apa? Luas alas kali tinggi. Yang ini sepertiga luas alas. Nah, luas alas kali tinggi. Nah, sebenarnya bisa digabung. Luas alas kali tinggi ini berarti 1 ditambah sepertiga. Jadi 4/3 dari bangun itu sebenarnya anak-anak. Tapi kalau kalian tidak kepikiran, kalian kerjain seperti ini aja. Nah, tapi cuma tingginya kan tidak sama itu ya. Nah, luas alasnya berapa tadi? Boleh dikerjain di luar, boleh langsung. Nah, ini tadi kan Ibu ini ya, apa namanya? Sudah ini luas alasnya berarti yang ini 792/7 kali tingginya tabung adalah 7. Nah, akhirnya ketemu begini, ya kan? Ditambah sepertiga kali 792/7 kali tingginya kerucut berapa tadi? 14. Udah deh begini, begini. Nah, ini 2. Ya sudah langsung 2/3 dari ini. Coba tinggal coret-coret. Coba dibuktikan. 792 ditambah 2/3-nya dari 792. Nah, ini kan bisa sebenarnya kalau kalian tidak mau itu ya ini aja dihitung langsung. Ini 3/3 kan, 3/3 ditambah 2/3 berarti 5/3 dari ini kan sebenarnya yang dihitung kan gitu kan? Berapa itu? Hasilnya pas angkanya. Berapa anak-anak? 5/3-nya dari situ. Boleh satu-satu. Boleh langsung kalau Ibu suka 3/3 ditambah 2/3. Ya, aduh. Ini kenapa ini? Loh. Bentar. Kenapa ini anak-anak ini? Ya, nah. Nih, kali ini. Ya, bisa seperti itu anak-anak. Diringkas aja. Bentar. Nah, ini kali 792. Ini nanti jadi sama dengan 5/3 kali itu sama dengan 1320. Buktikan. Ayo. Kadang soal itu yang diketahui itu yang ribet. Jadi melihatnya aduh, kok pecahan-pecahan. Padahal itu sebenarnya tujuannya memberi kemudahan untuk kalian. Nggak usah mencari luas. Nggak usah mencari ribet jari-jari. Ya, terjebakan itu. Bu, Oke. mohon maaf, waktunya udah BP. Loh, enggak, bukan lebih 30. Oh iya ya, 1 jam. Anak-anak sebentar ya. Oke, terima kasih. Oke, yang ini 37 aman ya anak-anak? 37? Terus Ibu kirim kah ini? Kirim ke kalian ya, filenya ini ya, untuk kalian pelajari. Baiklah, Ibu kirim ke kalian untuk dipelajari. Kita ke Meet dulu. Iya. Oh, ini bisa ini sudah. Oh, ini tinggal ngirim sih sebenarnya nih tadi. Oke. Baiklah, yang pertama tadi sudah dikirim Ibu. Oke, mana ini. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih. Dipelajari, tetap semangat, dan kita tutup dengan selamat pagi semuanya. Sebentar lagi filenya Ibu kirim. Selamat pagi, boleh live? Pagi Bu, terima kasih. Terima kasih, sama-sama.
Udah selesai belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Pagi, Bu. Oke. Bu Yuni tidak melanjutkan yang kemarin ya, karena kemarin itu udah belum sih, malah jangan-jangan belum sama sekali deh kelas 9B. Udah deh kayaknya. Kayaknya udah selesai. Oke, hari ini Bu Yuni akan menyampaikan ya Nak, sedikit tentang informasi yang harus kalian ketahui dengan cepat gitu. Ibu, informasinya tuh tentang apa? Oke, sebelum informasinya Bu Yuni sampaikan gitu, saya mau bertanya dulu bagaimana kabar kalian semua? Sehat, Bu. Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Di dalam lama mungkin Pak. Apa itu akhirnya gitu? Hmm. Gak apa-apa Pak, variasi. Ini yang mau, ini akhirnya jadi dibuat apa? Oh, cetak gini aja. Gak apa-apa, sudah ini cantik kok Pak. Sudah. Nanti berarti di apa? Ditempelin apa dia? Enggak, ya enggak lah. Enggak. Nanti piye nempelnya? Ya Allah, jadi biasa gitu aja Kak. Ya, terakhir di sablon Pak. Ya berarti di staples doang kalau begitu kan. Ini kertasnya, tasnya ini Pak. Bapak ada kah itunya, stikernya? Oh. Itu kan di depannya gitu aja kan. Ayo lepas no Pak, ini nggak nempel kok. Ya karuan kalau gitu. Ya mendingan di staples aja. Nggak bisa nek stiker nggak nempel loh Pak. Nanti kalau udah ready baru dibawa ke sananya buat diisi paketnya. Ya Bapak bilang dulu aja sama Pak Anu, nggak nempel Pak. Kalau dikasih stiker, itu mas sebentar aja udah coplek mesti. Iya, nek dilem ya nggak bisa juga Pak. Dilem, ya ngentek ke leme malahan. Alah nggak usah, udah di gini aja, di staples gini aja wes. Oh itu Sunlight. Yang terakhir 43 itu angkatan 43 yang saya fotokan Bapak itu sablon putih. Iya, itu Sunlight kemarin. Lebih Pak.
Mendingan dibelikan makanan kan. Aman. Insya Allah itu. Iya, makanya kemarin ngomong, saya nanya ngambilnya dari mana Pak gitu. Dia malah bingung-bingung. Wah, saya juga bingung juga loh. Gimana sih? Saya sudah terlanjur beli tas lagi. Dari mana coba duitnya? Lagi mutung ya. Itu lagi mutung. Ya nggak tahu itu makanya kok orang ditegur malah kita cuma di nengke tok. Ya makanya ya nggak tahu tapi kita negur aja saya. Oh. Oh, nggak ada lagi di tempat makan. Oh, saya aja yang nggak ngapa-ngapain. Saya malah juga bingung. Apa sih gitu. Biasanya kan apa ngomong apa sama saya aja tuh. Nggak ikut-ikutan. Makanya saya nggak tahu kok diem aja gitu. Ya, nanti apa bilang aja dulu. Nanti apa hasilnya ya. Mau aja oke aja. Ya, kalau itu yang nggak usah ditungguin. Iya. Ini kan berarti 14 kan Pak, tinggal seminggu lagi. Kalau nggak masuk duluan itunya ya nggak ready nanti. Tapi kan masukinnya loh, yang lama itu kan proses memasukkan. Iya, siapa? Oke, Bu Yuni lanjutkan ya, gitu. Ibu, gitu, informasinya tentang apa sih Bu yang akan disampaikan, gitu. Pertama, informasinya adalah siapa yang punya kakak atau punya saudara atau punya siapapun, gitu, di kelas 12 ya, gitu. Kemarin tanggal 28 Maret, gitu. Tanggal 28 Maret itu hari Senin mereka adalah pengumuman SNMPTN. Ada yang masih ingat apa itu SNMPTN? Seleksi nasional masuk PTN. PTN itu apa, Jar? Perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri. Sip, oke. Jadi ada yang namanya SNMPTN, ada yang namanya SBMPTN. SNMPTN itu adalah jalur resmi pertama kali ya gitu untuk siswa SMA bisa masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Jadi kelebihan SNMPTN itu mereka masuknya tidak pakai tes. Kalau SBMPTN itu yang seluruh Indonesia mereka ikut melalui tes. Ya, gitu. Jadi perbedaannya kalau SBMPTN, SNMPTN mereka tidak pakai tes tapi menggunakan jalur apa, Nak? Rapot. Betul sekali, Jesly. Jadi mereka pakai jalur rapot. Oke ya, gitu. Kalau SBMPTN mereka pakai jalur tes. Jadi tesnya harus memenuhi grade-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk Universitas Negeri Solo misalnya ya gitu, UNS Universitas Negeri Solo misalnya, di sana grade-nya misalnya 456, berarti kalian harus bisa mencapai nilai demikian ya untuk masuk ke dalam perguruan negeri tersebut. Bu, kalau misalnya saya nggak memenuhi Bu, ya berarti nggak bisa. Kan kita punya pilihan satu, punya pilihan dua. Pilihan duanya ini memenuhi nggak? Ya, itu tergantung juga. Kalau misalnya pilihan satu nggak memenuhi, pilihan duanya pas, bisa masuk memenuhi kriteria, biasanya kita keterima di pilihan kedua. Oke, Ibu pilihan pertama, pilihan kedua boleh nggak Bu? Sama, boleh. Ibu pilihan pertama, pilihan kedua boleh nggak Bu? Beda, boleh. Asalkan sama-sama jurusannya, IPA, IPA, IPS, IPS. Oke. Terus habis itu mereka masuk jalur perguruan tingginya melalui jalur reguler ya. Jadi SNMPTN jalur reguler gitu. Kayak yang sekarang mungkin kalau kalian Bu Yuni nggak tahu tuh, kalian pasti
ada yang kenal, mungkin ada yang nggak kenal. Kalau Bu Yuni mungkin karena kalau mereka dari SMP Vidatra, biasanya yang beasiswa itu saya kenal gitu ya. Ada Norlisa, ada Sidik, ada siapa lagi ya, kemarin tuh banyak saya lihat dan mereka keterima di Universitas Negeri Gajah Mada. Gajah Mada di mana, Nak? Universitas Gajah Mada ada di mana? Jogja, Bu. Jogja, betul sekali. Hayo, hayo, gitu nak. Ketika misalnya gini, saya berbicara dengan seseorang ya, kita sedang membahas masalah minyak. Ada yang membahas misalnya gini, ya ampun Bu Yuni gitu, minyak tuh ya sekarang mahal banget, ngeri banget ya harganya udah semakin melangit, sudah semakin mengalahkan segala-galanya misalnya. Coba lihat aja tuh nanti banyak itu yang bakal ditangkap sama polisi gara-gara apa? Mereka menjual misalnya di atas rata-rata. Itu versi orang yang pertama ketika misalnya bercerita dengan saya. Ada versi orang kedua, mereka mengatakan mungkin aneh ya Bu Yuni kok bisa sih apa sih minyak goreng langka gitu di Indonesia. Kita ini loh, kita dia apa sih dia menyampaikan gitu. Kita ini gitu adalah negeri penghasil sawit lumayan besar gitu. Besar untuk ukuran dunia karena kita apa sih tanah yang subur gitu, penghasil sawit terbanyak. Kok bisa sih kita langka gitu minyak goreng. Ini ada apa sih sebenarnya? Apa sih yang salah gitu? Apakah mungkin buahnya tidak berbuah dalam karena misalnya terjadi sesuatu terus akhirnya tidak berbuah gitu karena pohon rusak atau apa? Ataukah misalnya terlalu banyak diekspor kah gitu sehingga kebutuhan di dalam negeri ini jadi berkurang? Kira-kira kalian tahu nggak perbedaannya? Ada yang beda nggak dari sudut pandang kalian antara pembicaraan orang pertama dengan pembicaraan orang kedua? Ada, Bu. Ada. Apa itu, Del? Kira-kira nggak usah detailnya aja, garis besarnya aja. Kira-kira perbedaannya terletak pada apa? Kalau yang pertama kayak menyalahkan satu sudut aja gitu. Padahal nggak tahu kalau misalnya bisa aja kan apa namanya buahnya rusak gitu. Ya, oke. Itu perbedaan ketika kita berbicara dengan orang yang cerdas, ya, gitu. Jadi, nah, kalian jangan lupa untuk selalu bisa apa ya, mengupgrade diri kalian untuk dalam hal keilmuan. Jadi ketika misalnya orang lain berbicara masalah yang apa ya namanya, yang kritis gitu ya, kita bisa menjawabin apa kita bisa memiliki pola pikir yang tidak hanya sekedar membahas orang dari satu sisi ya gitu dan itu dibutuhkan untuk dalam hal kesuksesan kita ya karena kesuksesan itu akan berbanding lurus dengan bagaimana cara kita menyikapi apa kita menghadapi di dalam kehidupan ya itu contohnya balik lagi Ibu kalau misalnya tadi dari SNMPTN apakah semua siswa itu boleh mengikutinya Bu gitu kalau SNMPTN gitu zaman dulu waktu baru-barunya keluar itu yang ikut hanya kalau nggak salah ya kalau nggak salah ingat Bu Yuni itu hanya 10 besar ya jadi dari perangkatan hanya 10 besar ya selamat apa nih ya Allah anak wedok kayak lo Pak Jum nanti tidak kedengaran di sini lagi ngajar ya biasa di luar ya pilih kan saya fit calling mau yang mana pilih yang mana ya Allah jenenge wong tua ya Pak Jum ya Allah wong enom Pak Jum oh kalau saya kebalikan saya malah oh, kalau saya enggak selalu menekankan ya udah tua aja nggak boleh mengelak kalau saya enggak yang menekankan Umi udah tua kata Aska udah gitu Aska udah tua belum kan udah tua nggak boleh
Ya, oke, dilanjutkan ya. Terus Ibu, apakah itu semua boleh ikut? Kalau dulu 10, setahu Bu Yuni 10 besar. Kemudian terjadi perubahan lagi, itu satu sekolah boleh, Nak. Jadi guru-guru apa ya, yang panitia sekolah itu akan memasukkan gitu, akan memasukkan semuanya siswa-siswanya, tergantung bagaimana nanti universitasnya mereka akan menyeleksi gitu ya, mana yang keterima, mana yang enggak. Ibu, apakah yang ranking 1 akan keterima dan ranking 2 tidak akan keterima gitu? Semuanya itu tergantung dari yang namanya rezeki. Ya, kalau untuk SNMPTN kita nggak punya standar. Nilai dia bagus, nilai di ini enggak, itu nggak ada standarnya. Yang penting gitu, mungkin di atas kertas kita harus bisa berpikiran bahwa jangan sampai di dalam satu universitas, satu jurusan kita bersaing dengan teman yang dari sekolah kita sendiri. Walaupun sebenarnya itu tergantung rezeki gitu loh. Tapi antisipasi, jaga-jaga. Paham nggak maksud Bu Yuni? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Itu gambarannya, Nak. Nanti next time ketika kalian misalnya di SMA nanti akan diinformasikan lebih detailnya lagi. Terus Ibu, apakah sekarang juga berlaku demikian, Bu? Gitu. Kalau untuk sekarang tidak, Nak. Untuk yang sampai terakhir kemarin tanggal 28 setelah diinformasikan hanya 40% dari jumlah siswa yang bisa mengikuti SNMPTN. Hanya 40%. Jadi kalau misalnya jumlah siswanya 150, dihitung aja 40%-nya, hanya itu saja yang bisa mengikuti SNMPTN. Ya kok gitu sih Bu? Gitu. Itulah Nak, persaingan itu sangat-sangat ketat. Ya, persaingan. Ibu kalau misalnya kita nggak sekolahnya di Vidatra, kita sekolahnya di negeri atau nggak kita misalnya sekolahnya di tempat lain, bisa nggak Bu kita ikut SNMPTN? Bisa. Saya jawab bisa. Cuma memang untuk menembus universitas-universitas tertentu ya gitu, itu tuh agak sulit. Karena apa? Biasanya mereka harus menjalin kerjasama. Ya, kerjasama itu biasanya kalau di Bontang ya, itu dilakukan oleh universitas, sekolah Vidatra dan YPK. Ya, kalau misalnya negeri Bu gitu, kalau negeri bisa keterima gitu, tapi memang dia harus benar-benar yaitu tadi harus dengan nilai yang bagus, harus dengan memang keberuntungan gitu ya. Intinya tidak ada intervensi dari manapun gitu ya. Jadi memang benar-benar itu rezekinya kalian gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk tidak bisa keterima. Semua itu dari sekolah manapun bisa. Ya, tergantung rezekinya kalian. Oke, sampai situ ya. Nah, terus Ibu, kalau misalnya kita hanya 40%, berarti yang di bawahnya nggak bisa dong, Bu? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, berarti bagaimana, Bu? Ya harus ikut SBMPTN. Kalau misalnya di SBMPTN, Bu, nanti misalnya nggak bisa lagi, nanti ada beberapa universitas, mereka akan membuka jalur khusus. Ya, itu nanti biasanya akan diinformasikan oleh masing-masing sekolah. Misalnya mereka punya jalur apa aja gitu ya, itu bisa. Oke. Nanti ketika kalian masuk di SMA Nak gitu, sekarang kan kita pakai prototype ya gitu. Kurikulum Merdeka gitu. Jadi otomatis kemungkinan besarnya tidak sama dengan sekarang. Begitu kalian masuk gitu, kalian tidak akan menemukan jurusan IPA apa IPS, tapi kalian akan menemukan semua jurusan. Hah, iya Kak Bu? Ya, berarti balik lagi seperti zaman saya ya gitu. Semuanya belajar di kelas 10. Nanti begitu kalian naik ke kelas 11, itu baru akan ada yang namanya penjurusan. Caranya bagaimana Bu? Gitu. Ya caranya yang pertama akan dilihat dari kalian, nilai kalian. Sama satu lagi, Bu Yuni lupa menginformasikan. Untuk mengikuti SNMPTN, Nak, ingat, nilai rapot tidak boleh turun. Jadi grafik itu harus naik. Walaupun naiknya cuma sedikit, itu harus naik. Nggak boleh begini. Apalagi gitu ya. Kalau misalnya kalau kalian ingat kata Bu Yuni gitu, Nak, gitu, ingat hati-hati kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu akan mempengaruhi nilai di kelas 9. Ya. Begitupun dengan kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya, kalau kelas 10, 11, 12 malah lebih nyata, Nak. Karena yang akan di range itu adalah nilai IPA. Kalau kalian di IPA ya, akan nilai matematika, nilai biologi, nilai fisika, nilai kimia, itu akan di rata-rata bersama nilai bahasa Indonesia kalau nggak salah. Oke, kalau misalnya IPS pun demikian, pelajaran-pelajaran apa sih namanya akuntansi, ekonomi gitu, itu yang akan di range. Oh iya, Bu, kalau IPA IPS apakah sama? 40% dari IPA IPS? Tidak, IPA sendiri, IPS sendiri.
Makanya Bu Yuni bilang kalau misalnya kalian menginginkan untuk bisa ikut apa sih SNMPTN pada sekolahan kalian gitu, pastikan kalau misalnya kalian udah jurusannya beneran gitu pengen misalnya jadi apa ya? Misalnya jadi tata boga gitu ya di sebuah universitas. Terus misalnya kalian informasikan ke orang tua, kalian bincangkan kok orang tua juga udah oke gitu. Jangan membuang waktu dengan misalnya masuk IPA. Wah nggak bisa Bu, kata mama saya boleh masuk tata boga asalkan saya masuk IPA. Nah, kalau kalian demikian gitu, itu berarti kan kalian harus memiliki kans mengalahkan mereka ya yang di IPS dengan nilai-nilai mereka. Itu kalian juga harus berpikir ya. Jadi kalau misalnya bisa, kalau memang kalian masuk IPA ya jurusannya IPA. Kalian masuk IPS ya jurusannya IPS. Bu, boleh lintas nggak? Boleh. Tapi ya itu berdasarkan keberuntungan. Untuk tahun ini Bu, apakah banyak anak IPA masuk ke IPS? Lumayan Bu Yuni lihat ada beberapa Bu Yuni tanya-tanya dengan guru SMA tuh beberapa gitu. Karena apa gitu? Karena kan ini perubahan baru ya, kurikulum baru nak gitu. Jadi menurut saya juga harus mencari informasi supaya saya bisa menginformasikan kepada kalian ya. Oke, itu jadi tadi tuh caranya ya, 0, itu pun harus tetap naik. Nilai 0, itu harus tetap naik, nggak boleh turun. Dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi jangan sampai terlena bermain, keasikan main di kelas 10 santai, kelas 11 baru agak sedikit maraton, kelas 12-nya akan keteteran kalah di kelas 10. Dan itu tidak bisa terulang. Ya, jadi itu harus bisa 10, 11, 12. Paham ya sampai sini ya? Ya, oke. Setelah itu gitu, yang paling menentukan lagi misalnya gini, ternyata setelah di ranking gitu antara nilai rata-rata semuanya itu di ranking ada 3 orang yang nilainya sama, 0 komanya sama gitu ya 3 orang. Terus bagaimana Bu untuk membedakan supaya misalnya kami ini punya rankingnya berbeda 3 orang ini? Itu adalah dengan mendapatkan sertifikat. Oke, itu menjadi modal penentu ya Nak. Kalau bisa gitu, kalian harus punya sertifikat. Ibu kalau misalnya sertifikatnya mungkin peserta apa namanya, misalnya peserta pesantren kilat atau peserta Bible Camp misalnya, bisa nggak Bu? Nggak bisa. Ya, jadi sertifikat yang diperlukan itu adalah sertifikat yang memenuhi kualifikasi bahwa kalian mengikuti sebuah turnamen. Wah, turnamen ngerinya Bu gitu. Iya, misalnya kayak KSN, FLS2N, O2SN, atau misalnya kalian ada yang ikut MTQ, atau kalian misalnya ikut Astramatika, ada yang kalian mungkin ikut Kebumian, kalian ikut apa, harus yang bersifat kompetisi ya untuk sertifikatnya. Atau enggak misalnya kalian mengikuti kegiatan Paskibraka. Wah, itu nilainya apalagi kalau udah sampai kayak Lukman Dodi ya gitu. SMA tuh sampai tingkat nasional, itu angka kreditnya jauh lebih besar. Oke, paham ya sampai sini ya untuk mengikuti SNMPTN ya, Nak? Paham, Bu. Oke, Dit. Adit. Ya Bu, Paham ya, Dit? paham Bu. Ya, oke, sip. Jadi ingat ya, Nak, jangan sampai terlena. Kalian akan menghadapi tes itu dari tanggal 18 sampai tanggal 21. Oke? Itu setelah itu hidup kalian nikmat sekali. Oh enggak, Bu, habis itu kan kita masih ada ujian sekolah lagi. Ya, betul. Ujian sekolah apa ujian apa sih namanya gitu setelah itu. Tapi setelah dari itu gitu kalian akan sangat-sangat free, akan sangat-sangat bebas. Kesempatan kalian untuk bersenang-senang hanya di situ, Nak. Begitu kalian udah masuk di kelas 10 gitu, jangan terlalu memanjakan diri. Ya, gitu. Jadi jangan terlalu memanjakan diri. Kalau kalian menginginkan memang kesuksesan di kehidupan kalian. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Iya, kita Krisna.
Ya, oke. Itu ya tadi ya gitu. Jadi untuk SNMPTN gitu persyaratannya nilai 0, tidak boleh harus naik ya nak gitu. Terus itu 40% dari jumlah siswa. Jadi kalian harus bersaing. Yang ketiga gitu, kalian harus bisa mendapatkan sertifikat. Mumpung ini kalian masih punya kesempatan di kelas 10, kelas 11, kelas 12, masih ada waktu lumayan banyak gitu. Jangan biarkan diri kalian masih tetap stay begitu-begitu saja. Ini istirahat ya. Oke, itu yang pertama yang Bu Yuni sampaikan. Yang kedua, gitu, saya mau mengingatkan. Kemarin waktu di tryout 2, gitu, kalian semua mesti sudah tahu gitu. Di tryout kedua ini, gitu, di Bontang, karena ada sesuatu gitu, kita ngelihat flashback lagi, ternyata gitu banyak ya di antara murid-murid kita gitu yang memasuki akun teman-temannya, ya nak ya gitu. Dan yang paling miris, buat saya miris itu adalah di kelas ini yang paling banyak. Ini daftar namanya. Saya sudah dikasih tahu, ini daftar namanya. Saya nggak perlu ya menyebutkan siapa gitu. Cuma saya tekankan nak, saya ingatkan lagi, jangan pernah merasa bangga hasil dari orang lain. Bu, saya nggak nyontek Bu, gitu. Saya cuma melihat aja. Kalian bukan siapa-siapa, kalian tidak berhak untuk melihat punya orang lain benar, salah, sama, tidak sama, itu bukan ranah kalian. Ranah kalian hanya mengerjakan soal, belajar kalian yang baik, mengerjakan soal, mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, ini udah jadi tanda kutip ya, karena ini sudah diperbincangkan, udah dinaikkan ke dalam rapat Bapak Ibu Dewan Guru. Oke, saya hanya minta satu saja. Siapapun kalian yang berada di kelas ini dan kalian memasuki akun teman kalian, apapun alasannya, silakan saya di WA. Ibu, saya inem. Waktu TO kemarin, saya memang masuk Bu ke akun teman gitu. Alasan saya, ada yang mau melihat jawaban, ada yang mau menyamakan jawaban, ada yang mau mencocokkan jawaban, ada yang mau apapun. Sampai yang kami lihat biasanya di antara kalian gitu ya, dapat nilainya mungkin ya bagus sih gitu ya, cuma bagus aja ya. Sampai yang di sini sampai naiknya tingkat banget. Dan kalian memasuki akun teman karena bisa dicek ya dari providernya, dari Pak siapa itu kelihatan ya. Jangan pernah bangga hasil bukan daripada kalian. Ibu, memangnya kenapa sih Bu kalau nyontek itu nggak baik ya Bu? Saya nggak perlu menjawab kan, mencontek itu baik apa tidak baik. Apapun alasan kalian, mau bagaimanapun gitu, jangan pernah merasa bangga kalau itu bukan hasil dari kalian. Bu, tapi kan saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma lihat aja kok Bu, saya nggak ada merubah jawaban saya tetap itu aja Bu. Tapi kalian udah bersifat curang. Ya nak ya. Sifat seperti itu, ketika dari kecil itu dibiasakan, aman, biasa-biasa aja, karena nggak ngapa-ngapain, hanya melihat, dan membiarkan seperti itu nggak baik, nak. Itu sama saja dengan namanya mencuri. Oke, saya nggak perlu membicarakan panjang kali lebar, saya yakin kalian pasti tahu. Saya hanya minta kejujuran dari kalian, setelah pelajaran saya, silahkan kalian WA saya. Oke, hanya untuk mengecek kejujuran. Karena buat saya kejujuran itu nomor 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Ahmad Rifansa ada? Oke. Adelia? Fairuz? Oke. Adelia Gracela? Hadir, Bu. Oke. Alia? Hadir, Bu. Oke. Andra? Ada Bu. Oke. Angga? Hadir Bu. Oke. Artika? Hadir, Bu. Oke. Atila? Atila? Halo Atila? Gak ada ya. Beatrix? Hadir, Bu. Oke. Christian Bagas? Hadir Bu. Oke. Davina? Hadir, Bu. Ya. Desita? Hadir, Bu. Oke. Dean? Hadir. Oke. Ega? Hadir, Bu. Farik? Hadir Bu. Oke. Jesslyn? Hadir, Bu. Oke. Rizky Hadir. Fajar? Alif? Hadir Bu. Afif?
Afif, nggak ada ya. Mutia, Hadir, Bu. oke. Nabila, Hadir, Bu. oke. Nareswari, Hadir, Bu. Naufal, Hadir, Bu. oke. Rahma, Hadir, Bu. oke. Rasya, Hadir, Bu. ya. Renata, Hadir, Bu. Sausan, nggak ada ya. Sevilla, Hadir, Bu. Susana, Hadir, Bu. oke. Yuanda, Hadir, Bu. ya. Oke, sip. Bahasa saya cukup dimengerti dan bisa dipahami ya, Nak? Oke, sip. Saya tunggu itikat baik dari kalian siapapun itu gitu ya untuk menjapri saya. Oke? Semoga hal ini tidak akan pernah terulang kembali gitu ya siapapun kalian, Nak, karena lebih baik, lebih bahagia, lebih menyenangkan dan lebih memuaskan dan lebih idealis ketika kita tidak melakukan hal-hal yang tidak penting di saat ujian apapun sedang berlangsung ya. Terima kasih buat semuanya. Semoga hal-hal baik ya bisa kita teruskan dalam kehidupan kita. Semoga hal buruk bisa kita hentikan dimulai dari sekarang juga. Bu Yuni mohon maaf, Nak, kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan